Awal sejarah Yosi itu menilik ke belakang ya. Sebenarnya saya tuh dulu ya tidak pernah bercita-cita untuk punya toko. Jangankan toko ada 16 buah, punya toko satu aja tidak pernah terbesit untuk buka toko. Toko apalagi toko emas dan berlian ya, yang modalnya ya tahulah bagaimana. Tapi keadaan situasi dan nasib menentukan saya harus buka. Dan waktu buka itu pun tidak ada modal sama sekali. Modalnya ya memang skill aja, skill tulus waktu bekerja sama paman saya atau bos saya. Benar-benar ketulusan, kepercayaan, dan itulah modal saya ketika saya keluar dari beliau. Tidak ada modal sama sekali, modalnya benar-benar pure kepercayaan. Sehingga saya waktu berdiri pun saya bingung mau kasih nama apa toko saya. Jadi waktu saya kerja sama paman saya itu ada langganan saya tuh ya, kalau nama saya kan Yus gitu ya. Jadi karena beliau itu sering banyak beli-beli barang gitu ya, akhirnya nama saya tuh dipleset-plesetin namanya Yosi. Akhirnya saya pikir udah ini aja lah namanya. Bingung saya mau bawa nama apa, mau bawa nama toko yang udah ada, kayaknya kita bawa embel-embel nggak enak gitu, banyak lah alurnya yang harus kita lewati gitu ya, banyak nggak enaknya gitu ya kan. Akhirnya udah saya bikin aja Yosi Gold and Jewelry perdana pada saat itu. Pada saat itu saya tidak ada anak buah, ada hanya adik sepupu satu yang saya sekolahkan dari kecil, terus ada anak saya libatkan dalam jumlah barang yang sebenarnya juga bukan barang saya, barang orang 36 potong. Saya hitung itu barang itu, sehingga waktu buka pertama itu masih ada tuh foto-fotonya, saya lihat kok sampai di titik ini kok saya juga nggak usah orang lain, saya sendiri pun tak terlintas sampai di titik ini itu ya. Jadi pada saat 36 potong itu ya memang ketulusan aja, ketulusan, keikhlasan, niat baik, udah nggak ada lagi. Sementara kita sebelumnya pernah kita kehidupan itu harus berapa kita pikirkan, tapi saya meyakini, saya menjalani bahwa rezeki itu nggak berpintu, dan itu terbukti dengan perjalanan yang saya jalani. Akhirnya berjalannya waktu, toko di Permata Hijau ada satu buka, sirkulasinya lumayan bagus, tapi saya yang harus tampil. Saya membawahi anak buah saya sekitar waktu di Permata Hijau itu ada 9 orang. Akhirnya sampai 2020 itu toko saya di Permata Hijau sudah 2. Setelah dari 2013 sampai 2019 ada di Permata Hijau, itu sekitar 6 tahun ya. Selama 6 tahun itu saya terjun sendirian bersama anak-anak ponakan ya, ada sekitar 8 orang. Di situ saya berpikir mesti saya yang maju. Jadi saya mencari bangsa pasar yang bisa mengembangkan dengan yang saya punya SDM yang ada. Jadi saya kembangkan lah, itu maksudnya. Jadi saya dengan suami saya sesekali datang ke kantor suami yang berada di Menteng. Pas ada di Menteng, sesekali kita mencari pasar yang dekat Menteng, ternyata ada di Cikini Gold Center. Yang sebenarnya saya dari jauh-jauh hari itu sudah ada terpikir, ada niat mau masuk ke sana, tapi berhalangan karena modal belum kuat. Pertama, kemampuan dalam arti kata kita beranak buah juga belum pas. Jadi tidak terpikirlah untuk membuka di sana terlebih dahulu. Pada saat itu kebetulan Dewi Fortuna ada sama saya. Kebetulan ada marketing di sana menyampaikan ke saya ada satu tempat di sudut yang itu adalah limpahan yang tidak mau bos-bos sana mengambil tempat yang di situ. Jadi dilimpahkanlah keluar. Artinya tempat itu tidak segi 4, juga tidak 4 persegi panjang, tapi tidak ada bentuknya, berlekok-lekok begitu ya. Yang toko saya yang Yosi Berlian sekarang. Tapi saya melihat pas saya jalan ke situ taste-nya bagus banget. Dapat dari semua sisi ya, bagaimana bentuk tokonya ya, saya pinter-pinter aja sama yang dekor toko kan.
Akhirnya udahlah saya belilah itu toko. Berani-berani aja, berani tampil beda walaupun dengan modal seadanya, dan saudara pun kita nggak punya di sana ya. Kita benar-benar pure datang ke sana sebagai pribumi, memperkenalkan diri, mau buka di sana ya, benar-benar memulai dari titik apa ya namanya ya, walaupun sudah ada di ITC itu 2, tapi di sana bangsa pasarnya berbeda, sangat berbeda dengan di ITC Permata Hijau. Jadi pas saya di sana langsung saya buka. Pas buka itu banyak yang meragukan, bisa nggak nih emak-emaknya anak buah saya meragukan. Banyaklah halangan ya awal-awal berbuka itu ya, mana jauh dari rumah, harus naik kereta pula, harus ini harus itu ya, pokoknya banyaklah ujian dan cobaan. Tapi 6 bulan saya berjalan di sana, alhamdulillah keraguan-keraguan itu ujian-ujian itu terlewati dengan baik. Jadi alhamdulillah 6 bulan kita di sana, kita bisa mencapai keuntungan yang kita 3 tahun mungkin di Permata Hijau. Kebayangkan itu bagaimana? Sedangkan kita membawa modal itu seadanya ke sana. Jadi melihat pangsa pasar yang amat lumayan pesat ya di sana, akhirnya saya berinisiatif memboyong semua toko saya yang ada di Permata Hijau ke sana. Akhirnya berjalannya waktu, dalam hampir 4 tahun 16 sudah toko saya di sana. Itulah motivasi saya kenapa saya arti anak buah sama saya itu adalah nomor 1 adalah SDM buat saya, bukan modal. Karena saya berawal dari yang tidak punya modal. Jadi anak buah itu adalah cerminan diri saya. Saya berkaca sekarang, apa yang saya berkaca, saya cantik, saya baik, saya pintar. Begitulah anak buah menurut saya harusnya gitu ya kan. Jadi anak buah itu, SDM itu hal yang sangat penting buat saya. Karena saya pun sampai di titik ini pernah menjadi anak buah orang, kerja sama orang, belas kasih orang yang menghargai prestasi saya, sehingga saya sampailah di titik seperti ini. Dan saya, apa yang saya rasakan, apa yang saya terima, efek baik dalam kehidupan saya itu ingin saya sebarkan juga ke orang banyak. Jadi melihat anak buah saya yang dengan itikat baik, saya bukakan pintu begitu datang ke rumah, dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, akhirnya dia menjadi seseorang. Itulah prestasi yang sebenar-benarnya ya menurut saya. Itulah prestasi saya yang sebenar-benarnya. Bukan saya hanya melihat, oh untung harus segini, oh untung harus segini, oh toko harus banyak, oh toko harus ramai. Enggak seperti itu. Jadi ketika anak buah saya bisa menjadi jati dirinya sendiri, bisa menggali apa-apa kelebihan yang dia punya di balik kekurangannya, terus bisa membanggakan orang tuanya, bisa mengangkat derajat orang tuanya, terus ya bisa apa bisa lah pokoknya. Dalam arti kata buat saya, manusia itu ketika dia datang ke rumah saya, siapapun berniat baik, niat ingin merubah nasib, tiada kata yang tak mungkin, pasti bisa. Karena Allah itu menciptakan orang dengan beribu-beribu kelebihan di balik segala kekurangan. Cuma terkadang datang kepada orang yang tidak pas, yang tidak bisa melihat kelebihan orang lain di balik kekurangannya. Ada istilah katanya kan, orang hebat di tangan pemimpin yang tidak baik bisa kocar-kacir. Orang tidak hebat di tangan orang baik bisa menjadi hebat. Itulah kira-kira. Jadi kalau artinya SDM di sini luas maknanya sama saya, karena saya berdasar dari orang, belas kasih orang, hingga saya sampai di titik ini. Begitu juga saya memperlakukan anak buah saya. Harapan ET untuk anak-anak ET semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, tetaplah berjalan di koridornya, di relnya. Utamakanlah kejujuran, keikhlasan, ridhonya orang tua kalian, ridhonya Allah. Tetaplah jalankan apa yang sudah ET arahkan yang baik-baik, karena untuk menjadi baik itu banyak, tapi baik dan benar itu belum tentu ada banyak. Jadi yang ET arahkan, kita mencari rezeki itu benar-benar
dengan tulus, ikhlas, tabah, sabar, dan tawakal. Jadi harapan saya, anak-anak saya di atas rumah ini, susah senang udah kita jalani bersama. Nggak ada ya sama, nggak ada ya sama ada, ibaratnya ada dimakan, nggak ada ya sama ditahan. Tidak ada perbedaan di atas rumah ini. Buat saya, anak-anak yang di atas rumah ini sudah menjadi anak saya, walaupun bukan saya yang melahirkan. Jadi artinya ketika dia pulang dari toko, terus dia membawa hasil yang tidak seperti yang diharapkan, saya mungkin masih bisa senyum, masih ada hari esok. Nah, tapi ketika pagi anak-anak saya sulit untuk dibangunkan, sulit untuk sholat subuh, sulit untuk kajian, saya murkanya luar biasa. Bisa saya benamkan dia ke kolam renang. Begitulah saya mendidik anak-anak saya, bahwa mencari rezeki ini harus ada Tuhan di dalamnya, harus ada Allah kita di dalamnya. Karena kalau kita sudah kenal Allah, artinya di sana pasti sudah ada ketulusan, kejujuran, kebaikan. Mau sebandel apapun dia, mau terlihat seperti casingnya seperti apapun, pasti di belakangnya baik. Karena itulah kiblat kita untuk menjadi baik. Jadi harapan saya, kita mencari rezeki ini yang barokah dunia dan akhirat. Kita tidak melulu mencari dunia ini duit yang berjibun-jibun, tidak begitu ya. Jadi saya ada hasilnya, prestasi kita hargai, kita nikmati. Tapi tetap dalam takwa. Jadi artinya kehidupan kita dalam berdagang itu harus sesuai dengan yang baik-baik saja, harus lurus, harus karena segala kebaikan itu pasti akan kembali ke kita. Jadi itu saja pesan saya buat anak-anak saya, tetap jalankan apa yang ete arahkan selama ini. Kalau ada kurangnya ete, itulah kurangan ete sebagai manusia biasa, tak ada manusia yang sempurna. Tapi terlebih apapun, seperti yang kalian tahu, marah ete pun itu karena sayang, bukan karena benci. Tidak pernah ete mengajarkan kalian, oh marah besok dendam, tidak. Tapi yang dimarah itu tingkah laku kalian. Jadi marah bukan benci, tapi marah yang mendidik. Jadi untuk anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apapun niat baik kita, semua satu kesatuan, satu keluarga besar, sampai kalian pada titik nanti sudah saatnya, memang ibaratnya sekarang bersekolah di tempat ete, saatnya nanti kalian sudah keluar dari sekolahan ini bisa juga membawa nama baik ete. Itu aja harapannya. Ete tidak berharap suatu masa kalian akan memberi ete emas segunung, dibayar begini, enggak begitu. Ete berharap kalian nanti menjadi pribadi yang benar-benar pedagang yang handal, yang pintar, yang cekatan, yang benar-benar di jalan Allah, yang soleh. Udahlah, itulah surganya ete, nggak ada lagi selain itu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.